bagaimana yang terjadi dengan perguruan tinggi di Indonesia sekarang. Saya membaca beberapa halaman di sini itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, meskipun dalam konteks yang berbeda. Misalnya pembukaan program studi, karena perguruan tinggi kita sekarang itu didorong untuk menjadi mandiri, terutama secara finansial. Maka perguruan tinggi berpikir bagaimana caranya bisa survive. Lebih bagus lagi kalau mendapatkan untung, ya kan? Mendapatkan untung untuk bisa menggaji dosen dan pegawainya secara layak. Maka dengan logika seperti ini, cara gampang untuk memikirkan itu kan mahasiswa, ya kan? Idealnya adalah perguruan tinggi mencari sumber pendanaan mandiri, ya, lewat pendirian semacam perusahaan gitu ya, atau bekerja sama dengan sektor swasta yang lain. Tapi tidak semua perguruan tinggi itu punya kemampuan seperti itu. Maka cara gampang adalah menaikkan KT atau memperbanyak jumlah mahasiswa, ya kan? Nah, itu adalah problem penting yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia, dan itu mempengaruhi bagaimana cara bekerja intelektual yang dalam hal ini adalah dosen kami, saya, Mas Rizal, dan lain-lain. Sebagai manusia yang hidup secara sosial, maka tentu kita tidak bisa menghindar dari jejaring seperti itu, ya Mas Rizal, ya. Maka ya kita berusaha untuk menyiasati itu, atau ya sudah ikut saja, ya kan? Pilihannya itu, atau keluar, ya. Tapi kalau yang keluar jarang, ya kan? Gitu ya. Jadi perlawanan yang Scottian, gitu ya, James Scott, ya. yang tidak memberikan perubahan yang radikal, tapi ya tetap melawan. Itu refleksi pertama saya, ya, yang berhubungan dengan perguruan tinggi kita, karena kita akan sangat enak membicarakan apa yang disebut sebagai intelektual kolektif kalau kita menghubungkannya dengan kondisi real kita sekarang. Kemudian yang kedua, tadi berhubungan dengan dosen dan perguruan tinggi, maka yang kedua adalah berhubungan dengan mahasiswa. Memang figur yang ditunjuk oleh Bourdieu misalnya sebagai intelektual itu utamanya adalah dosen atau peneliti. Tapi kita juga jangan lupa bahwa mahasiswa itu adalah mereka yang memiliki privilege untuk berada dalam dunia akademis. Jadi mereka mahasiswa itu sebenarnya juga bisa menjadi intelektual itu. Nah, disinilah kemudian mahasiswa bisa mengambil peran itu, bukan hanya dosen gitu. Sayang sekali kalau kita kemudian menyempitkan itu menjadi hanya dosen. Mahasiswa juga seharusnya bisa mengambil peran itu. Nah, disinilah kemudian pentingnya teman-teman mahasiswa itu memikirkan ulang apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ketika saya bicara mahasiswa, ini jangan disempitkan ke aktivis mahasiswa ekstra saja, tapi semua mahasiswa, UKM, HMJ, apapun lah, ya, yang memang memiliki interest di dunia ilmu pengetahuan, ya, dan
memiliki keinginan untuk membentuk jejaring. Dan karena judul kita adalah intelektual kolektif, kalau dosen itu punya itu, meskipun tidak maksimal hasilnya. Nah, mahasiswa ini yang kadang-kadang menurut saya masih sering menganggap rendah dirinya sendiri. Ya, jadi menurut saya mahasiswa punya potensi yang sama. Gitu. Kenapa demikian? Karena di era sekarang dosen tidak bisa lagi memonopoli kebenaran, ya kan? Kalian mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk tahu dan pintar, tinggal mau atau tidak, gitu aja kan? Saya dan Anda punya kesempatan yang sama untuk survei, untuk browsing di Google, gitu kan? Untuk cari bacaan yang sama. Nah, persoalannya tinggal siapa yang mau baca, saya atau Anda, kan gitu. Artinya kalau kalian mau baca, Anda bisa lebih pintar dari dosen kalian. Kenapa demikian? Karena dosen itu kan kuliahnya lebih dulu dari kalian. Kan? Ada yang S2, S3 itu sudah 5, 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan. Pengetahuannya itu pengetahuan lama. Ya kan? Pengetahuan lama itu. Belum tentu dosen update bacaan gitu. Belum tentu update bacaan gitu ya. Nah, kalian ini punya kesempatan untuk update bacaan. Gitu. Bacaan terbaru, informasi terbaru dibandingkan dosennya. Dengan demikian maka mahasiswa juga punya potensi yang sama untuk menjadi intelektual, tidak lagi dimonopoli oleh dosen. Disinilah kemudian mahasiswa kalau mau untuk terlibat dalam arena intelektual maka punya potensi yang sama besarnya. Tentu saja sama di sini tidak dalam artian kuantitas ya. Karena bagaimanapun dosen secara resources lebih banyak daripada mahasiswa. Tapi dosen punya peluang yang besar juga. Punya peluang yang besar. Ya. Kalian bisa membentuk jaring dengan lebih cepat daripada dosen kalian. Karena dosen kalian lebih gaptek daripada kalian. Jadi dengan demikian maka refleksi kedua ini saya ingin justru mengajak teman-teman mahasiswa untuk memaksimalkan jaringan yang kalian punya dan potensi intelektual yang kalian punya. Jangan lupa ya, dalam arena yang dibayangkan oleh Boji itu mahasiswa intelektual itu kalau mau menang dalam kompetisi memperebutkan pengaruh ya harus berkarya. Harus berkarya. Harus menghasilkan sesuatu. Makanya dalam seperti yang bisa Anda baca di buku ini ya, salah satu aksinya dari intelektual itu adalah melakukan riset, ya kan? Di FISIP ada UKM riset kan, melakukan riset, melakukan publikasi dan lain sebagainya. Sebelum kemudian melakukan demonstrasi. Artinya demonstrasi saja tidak cukup, tapi harus ada studi sebelumnya. Demikian refleksi saya ya atas buku ini. Jadi ada dua ya. Yang pertama berhubungan dengan kondisi perguruan tinggi kita. Kemudian yang kedua yang berhubungan langsung dengan teman-teman mahasiswa. Harapan saya itu bisa mematik diskusi kita ya. Lebih detail tentang isi buku ini tentu saja harus baca. Ya. Itu syarat pertama menjadi intelektual, membaca. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sahabat-sahabat. Tadi dari Pak Bowo sudah menyampaikan pemaparannya dan sudah menyimpulkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Iya, silakan. Pada bicara ya,
kondisi yang seperti apa sih yang memungkinkan bagi para terutama dosen ya, terutama dosen itu bisa menjadi seperti intelektual kolektif yang katakanlah dikonsumsikan oleh body gitu. Nah, kalau tadi kan kayaknya kondisi itu nggak ada yang ideal ya, banyak tekanan baik itu di dalam profesi dosen itu sendiri maupun barangkali finansial segala macam. Tapi kira-kira yang ideal itu seperti apa? Dan apakah ketika sudah ideal, pertanyaan kecil saya muncul, bukannya nanti malah jadi kayak nggak ada tantangan gitu ketika sudah ideal ya, apalagi yang mau dikerjain kan gitu muncul ideal. Atau kira-kira gimana sih? Gitu. Iya. Mas Bowo dulu. Ya. Ini mungkin, yang ideal berarti ini. Ya, pertanyaannya tadi gimana sih yang ideal gitu ya untuk intelektual, dan ketika sudah ideal tuh justru malah tidak ada tantangan yang ada dalam pikiran masnya ya. Akan dijawab oleh Pak Rizal dulu kepada Bapak. Oke. Pertanyaannya yang ideal. Kondisinya selama ini akan lebih cenderung menjadi tidak lebih ideal. Kami misalnya harus melaporkan kinerja kami dalam 1 semester. Ketika sudah melaporkan kinerja kami, habis itu ada proses administrasi lainnya yang harus kami isi. Bahkan sampai persoalan pajak itu harus kami isi sendiri. Berikutnya, setelah itu kami dituntut untuk punya kualifikasi lain selain kualifikasi yang sudah dipunyai yang bernama ijazah itu. Nah, laporan itu digunakan yang semesteran itu untuk memperbarui dengan istilah sertifikat. Jadi kalau di profesi lain sertifikat itu punya masa bertahan sampai 5 tahun, dosen itu hanya 4 bulan ya Mas. Jadi 4 bulan itu sertifikat kami harus diperbarui. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadikan tidak ideal. Itu satu, ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat administratif yang di luar pekerjaan-pekerjaan tridharma perguruan tinggi. Nah, di pekerjaan perguruan tridharma itu ketika melakukan pengajaran itu menjadi tidak ideal dengan bertambahnya kuota mahasiswa yang awalnya cuma 1 kelas. Beberapa teman ini sekarang sudah mengajar sampai 5 kelas untuk 1 mata kuliah, dan itu menyita waktu, apalagi ketika posisi kelasnya berjauhan dan seterusnya. Itu kemudian di riset, tadi Mas Bowo sudah menyinggung dana riset itu yang penting ada riset. Ini benar-benar tidak kompetitif. Kalau yang kompetitif harus sesuai dengan keinginan si pemberi dana riset itu. Kalau dana riset jenjangnya itu ada 3 umumnya, yang dikelola oleh universitas itu sendiri, kemudian yang dikelola oleh Dikti, yang kemudian dikelola oleh lembaga penelitian negara yang namanya BIN itu. Nah, di lembaga penelitian negara itu memang sangat kompetitif, tapi harus menyesuaikan skema. Kita mengajukan sendiri dengan tema yang tidak sesuai, itu pasti mental dengan sendirinya. Kalau di Dikti itu lebih teknis lagi. Maka teman-teman yang di eksak terutama ya, yang berkaitan dengan konsep-konsep kunci, itu lebih banyak tidak terbiayai. Nah, kemudian di level universitas, ya yang penting tadi, yang penting mempunyai penelitian, maka dananya menjadi tidak layak. Misalnya survei yang satu kabupaten itu membutuhkan dana di atas 100, tapi yang terjadi tidak ada.
skema dana untuk sampai sebesar itu. Nah, kondisi itu semakin tidak ideal, lambat laun semakin tidak ideal, pelaporan risetnya itu bukan ngomong tentang isi konsepnya, tapi dana yang dibelanjakan. Padahal kalau riset misalnya kita nongkrong kayak gini, membelikan kopi, terus memberikan makan, terus apalagi di angkringan, masa ke tukang angkringannya minta kwitansinya dong? Kan menjadi nggak logis kan? Tapi itu diminta, banyak hal yang pernik-pernik. Mungkin sekarang akhirnya kalau berkendaraan sih masih bisa ya, kalau di kota bisa pakai ojek online. Tapi kalau ke pegunungan yang pakai ojek pangkalan, apakah kita tolong dong punya aplikasinya? Tidak, kan menjadi aneh juga. Nah, hal semacam itu akhirnya malah kita ribut mempertanggungjawabkan itu. Tidak pernah bertanya tentang apa sih substansi dari penelitian itu. Dan semakin ke sini pertanyaan-pertanyaan yang administratif itu semakin tebal, semakin banyak maksudnya. Itu. Kemudian di bidang pengabdian. Pengabdian pada masyarakat satu bidang ilmu itu menjadi muskil dilakukan. Tapi dana yang diberikan atau skema yang diberikan hanya diberikan untuk satu bidang ilmu. Padahal pembangunan masyarakat kan harus banyak perspektif. Tapi skema yang diberikan hanya untuk satu bidang ilmu. Itu menunjukkan semakin tidak ideal. Nah, hal-hal yang semakin tidak ideal itu seandainya dilepaskan, setidaknya minimal baik mahasiswa maupun dosen itu punya ruang arena yang lebih luas, tidak menjadi terbatas. Nah, lucunya di Indonesia kalau kita kembali ke Bordeaux, di arena yang terbatas itu kan kalau dalam pengertian Bordeaux itu menjadikan karya-karya yang eksperimental. Tapi kalau di Indonesia, di ruang yang semakin terbatas itu karyanya itu yang penting jalan. Kan kontradiktifnya di situ. Yang semakin terbatas itu sebenarnya eksperimental, berarti tidak ngomong tentang kapital ekonomi, tapi malah di sini terbatas itu malah kapital ekonominya jadi persoalan. Itu yang menjadi semakin tidak ideal ke depan. Kemudian kalau seandainya itu dihilangkan, apakah kemudian menjadi ideal dan sehingga tidak ada tantangan? Tantangannya akan berbeda. Tantangannya adalah membentuk karya-karya eksperimental itu yang lebih luas lagi, keberpihakannya lebih jelas, menjadi sebuah tantangan baru dan itu lebih sehat daripada kondisi arena yang sekarang. Mungkin semacam itu, Mas. Mas Bowo mungkin nambahin. Ya, saya nggak mau ini menjadikan sesi curhatnya dosen. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Tapi begini ya teman-teman ya. Tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada salah satu poin penting gitu, yang membentuk arena di dunia akademis kita di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan apa yang dihadapi Bordeaux waktu itu. Tapi sekarang mungkin banyak negara Eropa juga mengalami, yaitu neoliberalisasi pendidikan tinggi. Saya tentu tidak bermaksud mensimplifikasi ya, tapi salah satu masalah yang dihadapi perguruan tinggi adalah itu. Jadi ketika pemerintah itu semakin pelit untuk mengeluarkan uang ke perguruan tinggi, maka otomatis perguruan tinggi dipaksa untuk mencari pendanaan yang lain. Kalau bisa mencari generator penghasilan yang lebih sustainable, tentu bagus, ya kan?
bikin perusahaan, kerjasama sama sektor swasta ya bagus gitu. Tapi masalahnya kemudian tidak semua perguruan tinggi atau rektor punya cara berpikir seperti itu gitu. Pakainya shortcut semua kan. Ya sudah gitu. Kita naikkan jumlah mahasiswa, kita naikkan UKT. Mungkin di Unsur begitu ya. Tapi perguruan tinggi lain sudah. Ya, sudah. Anda silakan ke Undip gitu. Itu mahasiswanya gila-gilaan banyak sekali ya. Kedokteran aja UM-nya sampai berapa kali itu. UM loh ya. Mandiri masuk mandiri. Berapa sesi gitu. Kedokteran gitu. Artinya kan kedokteran kan makro ekonomi ya. Berapa banyak gitu yang didapatkan gitu. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat perguruan tinggi itu berpikir survive, sehingga kewajiban untuk menciptakan arena di dunia pendidikan yang bisa mendorong dosen untuk berkarya dengan lebih baik itu terabaikan. Nah, saya tadi bilang tidak berusaha untuk mensimplifikasi. Artinya ini bukan soal semata-mata neoliberalisasi pendidikan, tapi juga ada problem lain, yaitu soal semakin kuatnya logika birokrasi di dunia akademis. Semakin kuatnya logika birokrasi di dunia akademis. Apa-apa itu harus dicatat dalam dokumen fisik. Segala macam harus terdokumentasikan secara fisik, termasuk dalam penelitian tadi disampaikan Mas Rizal itu. Sampai bukti menraktir informan misalnya, itu harus ada misalnya. Dan segala macam yang lain dalam konteks penelitian. Tapi dalam konteks yang lain, ketika saya bilang dosen itu disibukkan mencatat, ya karena harus mencatat semua aktivitasnya, dan itu harus terdokumentasikan secara fisik. Itu adalah logika birokrasi.